Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, muncul lagi seorang Habib yang ngawur, seorang Habib yang kata-katanya tidak bisa dijaga dengan baik. Beliau adalah Habib Taufik As-Saghaf. Jadi beliau ini secara tidak simpatik atau secara ceroboh memberikan pernyataan yang menyakitkan pula, yakni beliau menganjingkan ulama. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Oh, dia terap, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Memang pada konteksnya adalah ulama yang mendekat kepada Umar. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umaro. Tetapi pada kenyataan ini, pada pemerintah sekarang ini, ulama-ulama yang dekat dengan Umaro adalah ulama-ulama NU. Jadi sasaran tembaknya adalah para ulama-ulama NU yang dekat dengan penguasa pemerintahan. Sehingga kategori ulama-ulama penjilat, anjing, ulama-ulama yang menurut apa kata tuannya seolah-olah dialamatkan kepada ulama NU yang sekarang ini sedang dekat dengan pemerintah. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah, dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah, sudah. Anjing piaraan tuh. Jadi kalau bukan menanggapi kondisi sekarang ini, masa kapan Habib Taufik As-Saghaf ini menyoroti? Ini tentu saja ceroboh. Dan beliau kelihatan tidak memahami NU dan NKRI. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan Umaro harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Habib Taufik As-Saghaf ya. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat Umaro, gimana ini? Ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya? Nah, ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Oh, dia terap, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Jadi sudut pandang Habib Taufik As-Saghaf ini adalah sudut pandang pemerintahan luar Indonesia. Mungkin dalam pemikirannya adalah pemerintahan khilafah yang berdasarkan garis keturunan seperti kerajaan yang mana pemerintahannya adalah absolut, monarki, semau gue, raja yang zalim. Itu dalam benak Habib Taufik As-Saghaf. Kemudian ulama yang ada dalam negara itu adalah ulama dalam model pemerintahan itu pula. Tetapi di Indonesia, sejak kelahiran negara Republik Indonesia, peran ulama itulah yang dari awal pun ikut membidani kelahiran negara Republik Indonesia. Jadi yang melahirkan, bahkan mengandung jauh sebelumnya, mengandung, melahirkan, berjuang, menyelamatkan, merawat, dan seterusnya adalah ulama dan aktivis atau Umaro, aktivis kemerdekaan, aktivis pemerintahan Indonesia. Masih ingat ketika Bung Karno meminta Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk menelaah Pancasila, apakah benar sesuai dengan Islam, apakah beliau setuju dengan Pancasila ini. Maka Hadratus Syekh sampai bertirakat meminta petunjuk kepada Allah untuk ijtihadnya. Dan alhamdulillah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya menemukan jawaban bahwa Pancasila ini sudah benar sesuai dengan Islam.
Maka jadilah konsep Pancasila ini adalah hasil urun karya rembuk ulama dan umara, pemikir, pendiri, pejuang Republik Indonesia. Maka dalam perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, ulama dan umara ini terus-menerus berdampingan mengawal keberlanjutan negara Republik Indonesia, kesejahteraannya, keamanannya, kemakmurannya, dan seterusnya. Maka kemudian ulama-ulama, kiai-kiai terus-menerus mendampingi para pemimpin, para umara di negara Republik Indonesia ini. Beda dengan khilafah-khilafah itu. Kalau dia lagi mau, diambil. Kalau tidak mau, ya dijauh. Tetapi dalam konstitusi negara Republik Indonesia dan konstelasi politik di Indonesia, ulama tidak bisa jauh-jauh dari pemerintah. Dan pemerintah tidak bisa jauh-jauh dari ulama. Inilah negara Republik Indonesia. Jadi perkataan yang tidak simpatik ini tidak semestinya keluar dari mulut seorang Habib yang kemudian menganjingkan ulama, mencemooh para ulama, membahas perilakunya yang seperti anjing. Sementara pada saat yang sama ulama-ulama NU sedang berjibaku mengawal pemerintahan ini agar sesuai dengan kehendak rakyat, sesuai dengan kehendak agama atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak agar tidak terjadi penyelewengan atau kemaksiatan yang semakin menjadi. Bahkan bukan hanya dekat dengan umara, tetapi malah wakil presiden pun seorang ulama. Jadi tidak ada alasan untuk era sekarang ini menganjingkan ulama. Kalau bukan dasar kebencian, dari mana lagi dia mengambil sudut pandang? Tidak ada hujan, tidak ada angin, berceramah, menganjingkan ulama yang ada di pemerintahan. Ini kan di luar logika, tidak masuk akal dan tendensius. Maka mudah-mudahan Habib-Habib yang seperti ini sebaiknya beristighfar, introspeksi diri, mengademkan diri, memikirkan kembali kemaslahatan dari ceramah-ceramahnya ini. Yang kita butuhkan sekarang adalah kedamaian, keteduhan setelah sebelumnya dirusak oleh perkataan Habib Bahar Smith dan Habib Gilang itu, dan Habib-Habib lainnya yang keras, yang cenderung bersitegang atau berlawanan dengan ulama-ulama NU tradisional. Maka tugas Habib yang lainnya adalah mengademkan, bukan menambah panas. Maka kita berterima kasih kepada Habib-Habib yang adem, ayem, yang bersinergis dengan kiai-kiai, ulama-ulama yang ada sejak dulu kala. Bukan Habib-Habib sekarang yang terpengaruh atau terkena pergaulan dengan Islam-Islam oposan, Islam-Islam sakit hati, barisan sakit hati, Islam-Islam yang transnasional, ingin menang-menangan sendiri. Maka Habib yang bergabung dengan kelompok Islam tersebut cenderung keras, kasar, tendensius, dan mempergunakan ayat-ayat untuk menyerang pemerintahan dan ulama sekarang ini. Tentu saja ini tidak bijak, karena secara umum pemerintahan berjalan dengan baik, tidak terlalu zalim, tidak terlalu maksiat, tidak terlalu mendurhakai Allah. Kesalahan-kesalahan tetap ada, tetapi masih dalam batas-batas wajar sebagai manusia dan pemimpin. Maka tugas ulama adalah mengawalnya, menasihatinya, meluruskannya, memberi masukan yang baik-baik. Itulah peran ulama yang dekat dengan Umar, bukan untuk dianjingkan. Mudah-mudahan kita semua terbebas atau terlepas dari pemikiran-pemikiran yang kotor seperti itu, kata-kata yang kotor seperti itu atas nama agama. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.